Kembali di Power Breakfast, kini kita sudah ada di segmen Create Up. Situasi pandemi COVID-19 mengubah tata hidup ekonomi dan sosial masyarakat dunia, termasuk dengan penerapan metode work from home atau WFH. Ya, terkait WFH, baru-baru ini ada studi yang juga meninjau kota-kota apa saja di dunia yang dinilai sebagai lokasi terbaik untuk bekerja dari rumah. Dan menurut survei dari KISI, sebuah perusahaan penyedia kontrol akses Singapura menduduki peringkat pertama daftar kota yang menjadi lokasi terbaik untuk bekerja dari rumah pada tahun 2022. Daftar lokasi terbaik untuk WFH tersebut dibuat dengan melihat kota-kota di dunia yang memiliki pekerjaan teleworkable terbanyak. Mengingat kerja jarak jauh dianggap sebagai fitur utama kehidupan banyak orang saat ini. Indikatornya mencakupi berbagai faktor, mulai dari persentase pekerjaan yang dapat dilakukan dari jarak jauh di setiap kota, sampai melihat bagaimana kelayakan bekerja di rumah untuk semua tipe pekerjaan. Ya, hasilnya Singapura berhasil mengantungi skor 52,06% untuk kategori teleworkable sebagai kota terbaik di dunia untuk bekerja dari rumah. Mengungguli dua pesaing terkuatnya, yaitu adalah dua kota di Amerika Serikat, Washington dan juga Austin. Sementara untuk faktor keseimbangan antara kehidupan dan kerja, menariknya Singapura berhasil mendapatkan skor 85,66. Sedangkan untuk perawatan kesehatan, kota yang banyak jadi destinasi wisata ini sukses mencapai skor 93,6. Bahkan untuk soal keamanan dan keselamatan, Singapura mendapatkan nilai sempurna yaitu 100. Menariknya di sisi lain, Singapura juga masuk ke peringkat nomor 4 sebagai kota dengan penduduk yang terlalu banyak bekerja alias overwork. Singapura berada di ranking keempat di bawah Dubai, Hong Kong, dan Kuala Lumpur. Ranking ini sendiri didasarkan pada persentase karyawan penuh waktu yang bekerja lebih dari 48 jam per minggu. Oke, dan untuk itu kita akan membahas tema yang menarik kali ini. Ada kaitannya juga dengan work from home, pemirsa. Ya. Bagaimana sih ya Wikia mengukur potensi bisnis platform tanda tangan digital. Nah, sudah tersambung nih bersama dengan Mas Alwin Jabarti, CEO PT Jelas Tanda Tangan Bersama. Atau Teken aja nama platformnya ya. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Thank Apa kabar, you untuk Mas Alwin? waktunya Mas ya. Baik, alhamdulillah, salam sehat selalu. Baik, ini menjadi penting platform tanda tangan digital karena satu pola yang kemudian sekarang sedang berjalan, yaitu adalah ada memang perusahaan-perusahaan yang sudah mengharuskan karyawannya untuk bekerja di kantor, tapi ada juga yang masih memperbolehkan karyawannya untuk bekerja di rumah. Ada keputusan-keputusan strategis yang memang harus diambil, seperti harus melakukan tanda tangan secara digital begitu ya, karena memang bekerjanya secara jarak jauh. Nah, sebetulnya kalau untuk Teken aja sendiri, ini mungkin Anda bisa sampaikan seberapa menarik konsep bisnis platform tanda tangan digital. Kita melihat ya, teman-teman, kalau tanda tangan digital sekarang merupakan suatu kebutuhan ya, apalagi masyarakat kita sedang bertransformasi menjadi masyarakat digital. Akan tetapi belum banyak teman-teman dan di market ini, di masyarakat yang tahu tentang solusi tanda tangan elektronik ini gitu. Sebenarnya use case-nya banyak sekali. Contoh bisa di e-commerce atau di fintech atau on demand service gitu. Dan sebenarnya tanda tangan digital ini udah ada dari cukup lama ya, tahun 2009, sekitar 12 tahun yang lalu. Tapi belum banyak yang tahu, dan sebenarnya ini solusi yang sangat berguna baik kita bekerja WFH atau WFO. Karena even kalau misalnya kita kerja WFO gitu ya, kadang-kadang kan kalau tanda tangan ribet gitu kan, lama, minta tanda tangan ke atasan, biasanya itu berjenjang dari staff ke manajernya atau supervisor ke manajer, ke vice president, baru ke CEO. Nah, biasanya bisa seminggu tuh minta tanda tangan doang gitu kan. Nah, dengan solusi tanda tangan digital, kita bisa mempersingkat waktu itu karena kita menggunakan aplikasi dan teknologi kriptografi gitu, dan tanda tangan digitalnya bisa dibubuhkan dengan cepat dan dalam hitungan detik menggunakan app di mobile phone, sehingga proses bisnis kita, walaupun kita WFO gitu ya, dengan menggunakan tanda digital akan sangat cepat dan tentu akan berguna sekali kalau kita WFH atau bekerja dari rumah. Oke. Tanpa tatap muka.
Berarti memang sangat diperlukan ke depan apalagi agar apa ya, digitalisasi ini makin moncer gitu ya. Nah, soal keamanan nih, bagaimana mengatasi kejahatan digital? Apalagi kan ini kan tanda tangannya secara digital gitu ya, Mas? Ya, tentang keamanan, sebenarnya tanda tangan digital itu teman-teman secure sekali ya, aman sekali. Karena tidak perlu diragukan lagi, tanda tangan digital ini ada undang-undang yang mengatur, undang-undang ITE. Lalu ada turunannya secara peraturan itu di bawah PP 71 2019. Nah, regulator tanda tangan digital itu adalah Kominfo, teman-teman. Jadinya Kementerian Informasi dan Teknologi kita itu merupakan ini ya regulatornya. Oh, Dan berarti mereka disebut sebagai induk PSRE atau penyelenggara sertifikat elektronik. berarti Gitu. berinduk ke sebagai Kominfo induk. ya? Betul, Berinduk ke berinduk ke Kominfo. Kominfo. Oke. Dan kita ini tuh sebagai anak-anaknya, jadinya diawasi dan diregulir oleh Kominfo. Oke. Nah, proses mendapatkan berinduk ke Kominfo sendiri itu sangat strict ya. Banyak sekali peraturan-peraturan dan guidelines yang kita harus patuhi gitu. Jadinya sangat sulit sekali. Oke, berarti aman ya? Secara teknis ya, jadinya Baik. mesti aman dan banyak sekali ini kriptografi ya dan standar teknologi yang sudah internasional. Oke. Makanya itu kita bisa tanda tangan digitalnya tuh juga diakui oleh lagi proses mulai akan diakui oleh Baik. kalangan internasional, jadi bisa dipakai lintas negara. Ya, Mas Alwin, saya mungkin masih awam terkait dengan tanda tangan elektronik ini begitu ya. Nah, sistem ataupun mekanisme yang dilakukan oleh Teken Aja untuk memastikan keamanan dari tanda tangan yang diberikan. Misalnya saya adalah atasan gitu ya, misalnya ada tanda tangan digital yang kemudian disampaikan ataupun mungkin dibubuhkan oleh staf saya misalnya gitu. Adakah mekanisme konfirmasi kepada saya sebelum kemudian saya memberikan approval bahwa staf saya bisa memberikan tanda tangan elektronik ke surat yang pada saat itu saya nggak bisa lihat langsung gitu. Nah, mekanisme itu ada nggak? Mekanisme approval dari saya sebagai pemilik tanda tangan sebelum kemudian digunakan oleh staf saya? Oke, mungkin saya coba jelasin ya. Banyak sekali misperseption di market. Tanda tangan digital itu bukan kita tanda tangan di atas kertas putih, di scan, terus ditaruh di dokumen. Nah, bukan seperti itu. Tanda tangan digital itu adalah kita menggunakan teknologi kriptografi untuk mengencrypt suatu dokumen. Karena dokumen itu sudah di-encrypt, jadinya kalau ada perubahan atas dokumen itu, dokumennya rusak. Gitu. Ini teknologi enkripsi ini menggunakan namanya public key infrastructure ya, PKI. Itu yang membuat tanda tangan digital ini secure. Jadinya tidak bisa diganti-ganti. Apabila diganti, dokumennya rusak. Gitu. Jadi tetap harus orang tersebut yang melakukan tanda tangan ya? Betul. Tidak bisa di-copy kita ya? memastikan orang tersebut melakukan tanda tangan itu ada proses verifikasi atau IKYC. Nah, IKYC ini menggunakan kalau di Teken Aja itu menggunakan teknologi biometrik, teman-teman. Jadinya kita dicek foto selfie kita untuk memastikan oh ini orangnya benar loh. Oke. Kalau saya Ada tanda tangan. passwordnya juga ya? Baik. Betul. Oke. Dan kita juga terima email notifications dan lain sebagainya. Jadinya kita mestinya tahu dan Oke. ada OTP proses di SMS. Baik, berinduk ke Atau Kominfo jadinya harusnya secure. memang keamanannya juga berlapis, Wiki ya. Nanti akan kita bahas lebih jauh seberapa banyak sih orang yang sudah tahu adanya platform ini dan apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan pengguna user. Kita Oke. bahas di segmen selanjutnya ya, Wiki. Ya, tetap bersama kami akan segera kembali. Oke, tahun 2022 seharusnya udah anti ribet-ribet klub ya, tapi aman gitu. Kalau misalnya kamu lagi liburan di Bali, Wiki, atau di Singapura mungkin ya, aku butuh tanda tangan kamu, nggak perlu terganggu karena kamu bisa melalui digital, apalagi dengan aplikasi Teken Aja. Betul, dengan sistem cross-check yang berlapis memastikan bahwa tanda tangan digital ataupun tanda tangan elektronik yang saya bubuhkan itu kemudian dijamin aman lah ya. Dan kita masih berbincang bersama Mas Alwin
Jabarti K. Beliau adalah CEO PT Jelas Tanda Tangan Bersama. Oke, Mas Alwin, secara market sekarang sudah seperti apa dan apa yang akan Teken Aja lakukan untuk memperluas market dari platform Anda? Secara market sih sekarang Teken Aja sudah melayani lebih dari 100 perusahaan ya, yang tersebar di berbagai banyak sektor, mulai dari sektor manufacturing, financial services dengan total pengguna itu sampai ratusan ribu tanda tangan. Akan tetapi benar challenge-nya tadi yang dibilang teman-teman, challenge-nya adalah adoption. Banyak sekali yang belum tahu tentang solusi tanda tangan digital ini. Nah, teman-teman itu bisa ke Google Play lo, download tanda tangan digital, aplikasinya Teken Aja. Dan di sana bisa dilihat, bisa dimainin gitu ya, ada contohnya, bisa tanda tangan digital dengan cepat. Dan itu yang kita coba lakukan, selalu sosialisasi bahwa udah mau tanda tangan nggak perlu ribet lagi, nggak perlu pakai kertas, pakai pulpen, cukup di mobile app kita bisa oret-oret dan udah terencrypt, jadinya aman sekali. Oke. Lantas apa ya untuk mendapatkan profit dari platform ini Teken Aja, apakah per satu tanda tangan atau seperti apa sih? Iya, jadinya kita charge per ada beberapa skema gitu ya, tergantung pola kerja sama kita. Kalau dengan perusahaan yang belinya bulk, tentu pricingnya lebih menarik ya. Kita bisa menggunakan skema di mana per satu user kita charge segini nih, kayak subscription gitu ya, kita charge segini dan untuk bebas tanda tangan untuk 1 tahun, atau di charge per tanda tangan. Nah itu tergantung kebutuhan customer. Segini tuh kalau berapa, untuk Mas? kas individu, Segini tuh berapa? Range-nya? Range-nya? Sekitar 500 sampai 2.000-an. Oh, ternyata terjangkau sekali ya. Iya. Daripada kamu terbang dari Bali ada nih, range-nya. biaya pesawat, ya mending kamu tanda tangan digital Betul, aja. ini sangat memang membantu sekali gitu ya. Oke, target Teken Aja ke depan apa? Apakah ada target yang berkaitan dengan pendanaan, Mas Alwin? Iya, tentu ke depan seperti yang kita ketahui ya, dunia startup ya related to investment world sedang pendanaan lagi tough and challenging. Itu salah satu challenge kita sekarang. Cuman bagaimanapun kita on the right track. Adopsi kita cukup banyak perusahaan juga yang mencari solusi ini. Jadinya itu salah satu strategi kita ke depan. Cuman alhamdulillah ya kita so far juga bisa sustain. Menurut saya ini penting ya. Suatu startup tuh bisa, startup teknologi bisa berdiri sendiri gitu ya, menghasilkan cash flow yang baik. Tapi ke depan tentu fokus kita tetap di adoption. Jadi kalau teman-teman sekalian ingin perusahaannya nyobain, boleh lo kontak kita di tekanaja.id, di Instagramnya juga ada. Dan cobain aja gitu, tanda tangan digital itu sangat mudah, sangat seamless, dan akan membantu sekali proses di perusahaan. Baik, dan ya kita bangga juga ya karena ternyata Wiki Indonesia punya sistem digital signature, digitalisasi yang mungkin bisa makin moncer ke depannya ya, dengan ya terus digaungkan bahwa ini aman. Oke, Mas Alwin terima kasih sudah bergabung bersama kami di Power Breakfast. Sukses selalu untuk Teken Aja, sampai jumpa. Selamat pagi. Thank you, selamat pagi. Oke. Sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast dengan berbagai macam informasi dan juga topik-topik yang menarik untuk diperbincangkan. Baik, dan jangan lupa pemirsa untuk selalu menjadikan ID Channel referensi dan sumber informasi untuk Anda dan tetap perbarui informasi Anda tentunya hanya di Power Breakfast setiap pagi mulai pukul 8 sampai dengan 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan saya Prisi Sompodatu. Saya Wiki Adrian, undur diri. See you in the morning.